tahunnya Sinyanyuri, beliau memiliki pengalaman bekerja yang sangat luar biasa ya. Antara lain Kepala SMA Pintar Lazuardi sejak Januari 2021, lalu pernah juga menjabat sebagai Kepala SD Lazuardi ICS tahun 2014 sampai 15 dan Kepala SMP Lazuardi JIS tahun 2012 sampai 2014, Kepala Litbang Lazuardi JIS tahun 2010 sampai 2012, dan Kepala SMP Lazuardi JIS tahun 2007 sampai 2010, Kepala SD dan SMP Lazuardi JIS tahun 2006 sampai 2007, Koordinator Kesiswaan SD dan SMP Lazuardi JIS tahun 2005 sampai 2006. Beliau juga sebagai guru kelas di sekolah dasar, ya, beliau memegang guru bidang studi matematika SD, guru IPA di tingkat SMP di sekolah Lazuardi di tahun 2001 sampai 2006. Selain itu, Bu Sonia juga sebagai trainer di Millennial Academy, 21st Century Academy di bidang pendidikan dasar, pembelajaran, dan komunikasi. Beliau juga menulis buku tematik SD yang diperkasai oleh Kemendikbud tahun 2013 sampai 2018 untuk kelas 1 dan kelas 3. Dan beliau juga sebagai anggota tim perumus kurikulum SD di Kota Depok tahun 2018 sampai 2019. Dan penulis buku juga ya untuk buku tematik di kalangan JSIT, ya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu tahun 2019 sampai 2020. Ya. Jadi memang pas ya kita mengundang narasumber kita kali ini. Buku beliau yang juga cukup banyak ya, sudah berderet ya penulisan buku beliau. Nah, latar belakang pendidikan, beliau saat ini sedang menempuh pendidikan magister pendidikan dasar di Universitas Negeri Jakarta mulai tahun 2019 sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa lancar pendidikan Bu Sonia sampai meraih gelar magister. Lalu juga beliau S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan Pendidikan Kimia. Sertifikasi yang pernah beliau peroleh yaitu adalah Six Asia Pacific School Leadership Academy di Seoul, Korea Selatan tahun 2015, mendapatkan sertifikasi guru SD sebagai guru kelas SD dan juga sertifikasi guru SMP sebagai guru IPA. Nah, di sini Masya Allah banyak sekali judul buku yang sudah ditulis oleh Bu Sonia ya. Dari tahun 2013 ya di sini tercatat puluhan buku ya yang yang sudah ditulis. Nah, yang terakhir ya di tahun 2019 ini beliau menulis buku tentang remaja juara. Nah, ini juga ditulis oleh tim. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bu Sonia ya sebagai penulis mengenai tanggapan terhadap peserta didik pada kuesioner pubertas yang sudah pernah disampaikan. Baik, kepada Ibu Sonia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Oni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Korprodi di sini, ada kakak-kakak senior yang jauh lebih luar biasa. Jadi saya sebenarnya ini nggak percaya diri nih untuk menyampaikan. Jadi kalau diskusinya tadi akademi semuanya, kalau akademisi, kalau saya ini sebagai orang lapangan yang biasa di sekolah gitu, kebetulan seringkali bertemu dengan masalah-masalah anak-anak khususnya pubertas, mungkin saya mau sharing sekitar itu. Sebelumnya meskipun materi yang saya buat ini sebetulnya ditunjukkan untuk anak-anak, tapi saya kira nggak ada masalah supaya bisa menjadi gambaran isi buku remaja juara. Ya. Nah, ini baik saya sampaikan sudah muncul. Sudah, Bu? Sudah ya. Baik, Bapak Ibu, ini ada saya kasih nama 5 jurus buat anak-anak gitu. Kenapa 5 jurus? Supaya ada penekanan terhadap anak-anak bahwa ini kita kayak pendekar nih mau melawan sesuatu, terus kita ingatkan bahwa ada peribahasa yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Kemudian juga pernah ada filsuf yang menyebutkan kenali dirimu, kenali musuhmu, maka
ribuan peperangan akan dimenangkan gitu. Nah, ini kita ajarkan ke anak-anak mengenali musuh, kemudian mengenali dirinya. Padahal nanti kita akan menyimpulkan bahwa musuh terbesar itu adalah ya dirinya sendiri itu. Gitu. Nah, ini saya kasih judul 5 jurus. Jurus yang pertama itu mempersiapkan para peserta didik menghadapi pubertas. Yang tadi nggak kenal yang nggak akan bisa melawan, yang kalau nggak kenal nggak akan waspada, yang nggak kenal nggak akan sayang. Maka sebetulnya bersiap menghadapi pubertas itu apa yang mereka harus hadapi atau harus kita lakukan awal ketika dalam pembelajaran pubertas ini. Jadi yang dilakukan itu menjelaskan definisi pubertas dan juga mengajak mereka mengenal dirinya. Jadi sebetulnya tadi Prof. Eris sudah sampaikan tentang tema 1 diriku misalnya. Jadi kalau kita punya kepekaan yang lebih dalam, sebetulnya ketika menyampaikan diriku itu adalah awal yang paling baik sebelum kita bicara pubertas lainnya, tahapan pubertas lainnya. Jadi tema diriku sebetulnya tidak terbatas hanya pada tahu siapa namanya, di mana rumahnya, siapa temannya, tetapi kita ingin anak-anak itu tahu karakteristik dirinya dan keistimewaan dirinya. Jadi ketika membandingkan rambut tuh ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang warnanya hitam, coklat, dan kekuningan. Ini untuk mengajarkan segala sesuatu keberagaman, kekhususan itu ada, sehingga tidak merasa kecil hati ketika berbeda dengan yang lain, dan juga tidak mudah untuk mengolok-ngolok temannya, bahwa ini sesuatu yang biasa. Nah, ketika tahu akan kekhasannya, yang diharapkan itu adalah anak-anak itu tahu bahwa itu adalah kekuatan dirinya, yang suatu saat juga kekuatan itu bisa menjadi kelemahan, dan kadang-kadang kelemahan juga di saat yang lain akan menjadi kekuatan, sehingga hilang atau sedikit akan mengurangi perasaan-perasaan minder atau merasa superior. Nah, ini tema diriku itu sebetulnya yang di kelas 1 itu kunci awalnya untuk bagaimana kita masuk ke dalam pubertas, karena diawali untuk pembicaraan pubertas itu diawali dengan mengenal dulu, persiapan dulu untuk persiapan mengenal pubertas sebelum tahu apa saja yang terjadi dalam perkembangan mereka. Nah, kemudian barulah kita akan mengenalkan anak-anak kepada ciri-ciri pubertas. Sebelum saya buka, di sini panitia kayaknya sudah menyiapkan hadiah sayang gitu ya, harusnya buat anak-anak. Tapi boleh buat peserta. Saya akan kasih waktu beberapa menit untuk melihat deretan kata-kata ini. Coba siapa yang paling bisa menemukan paling banyak kata-kata terkait pubertas apapun. Dimulai dari sekarang, silahkan. Ya, silakan konsentrasi. Boleh vertikal, boleh horizontal ya Bu Sonia ya. Rambut teriak. Jangan disebutin dulu. Nanti tulis di chat berapa banyak Ibu dapatnya. Nanti yang terbanyak dapat kata-katanya, kita akan cek betul tidak. Nanti akan ada hadiah menarik kayaknya nih dari panitia. Sayang Bu hadiahnya. Lumayan. Di tes siapa? Ya? Siswa. Ini peserta sekarang. Ini saya awalnya. Jadi peserta nih ya. Ya, buat awalnya buat siswa, jadi sekarang silahkan. Halo, silakan Bapak Ibu berlomba-lomba. Tulis ya di kolom chat ya. Di kolom chat berapa? Nanti kita pilih Bu Oni yang paling tinggi. Ayo, 3 orang paling tinggi. 3 orang paling tinggi, paling banyak, maaf. 3 orang paling banyak, paling cepat. Karena bisa jadi nanti jawabannya sama. Sebanyak-banyaknya. Ini ada banyak kata di sini. Ya, silakan yang sudah mau menjawab langsung ditulis saja. Karena ini sudah dewasa, jadi kita waktunya nggak selama buat anak-anak ya. Kita kasih berapa Bu? 1 menit lagi. Iya, ayo silakan. Langsung diketik saja. Kayaknya Bu Guru Siti Fatona sedang mengejar ini. Ibu, semangat Bu. Ayo Bu. Ayo, silakan. Kayaknya Bu Hidayati juga lagi nunduk-nunduk, mudah-mudahan lagi menghitung juga nih. Saya boleh ikut ya Bu? Boleh dong, sayang. Oh gitu. Udah
Sayang hadiahnya nih. Asik. Wata Bu Hidayati yang menang deh. Padahal kita nggak KKN ya. Yo, sudah ada yang jawab. Tambah lagi Bu. Bu Rina, tambah lagi. Kayaknya sudah waktunya, boleh di stop. Sudah ada yang masuk Bu jawabannya? Sudah ada. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tertinggi berapa Bu kata-katanya? Berapa banyak? Ya kalau sama-sama lihat, saya takut saya salah menghitung. Ini Miftahul 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, diketikin itunya ya, kata-katanya ya? Iya. Ibu Anissa Widya kayaknya tuh. Oh, Anissa Oke. Widya. Bu Anissa dapat berapa kata Bu Anissa? Boleh open mic-nya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang sampai 11, Bu. 11 belum? Ada yang sampai di 17? Saya 11, Bu. Oh, ini 11. Siapa yang 11? Anissa. Anissa, Bu. Silakan Anissa, apa saja Bu Anissa, maaf. Apa saja Bu Anissa? Iya, ada tumbuh besar, pemalu, menstruasi, sel telur, mood berubah, sensitivitas, rambut ketiak, menyendiri, payudara, hormon, jati. Oke. Ada yang sama dengan Bu Anissa dapat 11 tapi beda kata-katanya? Belum ada. Atau ada yang punya kata di luar punya Bu Anissa? Ada nggak? Ada? Oke. Bu Anissa ya, Ibu Oni kayaknya dapat hadiahnya, boleh. Silahkan. Tapi kalau ada yang dapat kata di luar yang Bu Anissa sampaikan, boleh loh. Ada nggak? Ada yang nemu? Kalau begitu kita buka saja jawabannya. Saya dapat 11 juga, Bu. 11 sama nggak kata-katanya? Kurang jelas tadi Bu Anissa, tapi boleh saya bacain ya yang saya catat ya. Menyendiri, tumbuh besar, pemalu, mood berubah, rambut ketiak, sel telur, payudara, malu, gen. Oke. Sip. Nih, Bu Hidayati boleh tuh biarin panitia juga ya Bu Nur ya. Baik, ini tanpa KKN ini. Oh ya Bu Hidayati ya. Banyak ya untuk main-main sama anak-anak. Kenapa games ini juga materi yang disampaikan kali ini berdasarkan buku dan juga hasil survei. Jadi memang disesuaikan dengan apa yang sudah mereka ketahui tentang istilah-istilah dari pubertas ini. Nah, kemudian kita kenalkan juga nih baru ciri-cirinya. Nggak usah ragu, tadi memang agak tabu gitu untuk bicara tentang hal ini, tetapi daripada siswa kita mencari keluar, lebih baik dengan kita. Jadi tidak ada masalah kita menyebutkan berdiskusi tentang hal ini, tidak usah ragu-ragu, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang ilmiah gitu ya. Jangan menyampaikan kemaluan burung gitu-gitu, enggak usah, langsung saja disampaikan tumbuh rambut di bagian ketiak dan area penis, itu enggak ada masalah menurut saya. Ketimbang nanti jadi anak-anak bahan olok-olok atau bahkan jadi bahan lucu-lucuan gitu. Itu yang menambah penasaran. Tapi kalau menyampaikannya dengan biasa, jelas, kemudian memang ini adalah istilah ilmiah yang biasa digunakan. Nah, lebih baik kita terbuka supaya tidak mencari sumber yang keliru. Setelah mengenalkan ciri-ciri, ini menjaga kesehatan pubertas. Jadi sudah tahu persiapan, tahu definisinya, kemudian dia tahu siapa dirinya, sehingga mereka juga bisa mengukur, saya ini sudah masuk pubertas atau belum sih? Nah, jadi ketika ciri-ciri itu disampaikan mulai dari 11 sampai 13 tahun, anak-anak juga diberikan awareness. Ketika melewati batas usia itu, mereka sudah harus punya awareness, kok teman-teman sudah, saya belum. Itu yang keduanya. Tapi yang pertamanya juga harus diperkuat ketika muncul 11 sampai, kalau perempuan 8 sampai 13, laki-laki 11 sampai 13, setelah muncul di usia itu diapresiasi supaya mereka juga merasa itu baik-baik saja, itu sesuatu yang normal dan harus bersyukur, berarti kita tumbuh seperti umumnya yang seharusnya. Dan
ketika belum mengalami itu tanamkan awareness supaya anak-anak mau terbuka dengan orang dewasa di sekitarnya. Mengapa ciri-ciri saya kok belum muncul, supaya bisa diantisipasi. Jadi mengenalkan ciri-ciri dengan 2 penekanan. 1, mereka akan pede meskipun sedang ada perubahan, tahu kalau perubahan itu sesuatu yang biasa saja. Yang keduanya, biar aware kalau ternyata ciri-ciri itu nggak muncul, khawatir ada sesuatu dengan perkembangan. Nah, ini ada pertanyaan kenapa saya ambil fakta dan mitos, karena ada pertanyaan di form survei itu katanya apaan sih mitos gitu ya. Jadi tetap juga perlu kita sampaikan karena di dalam pubertas ini masih juga banyak mitos-mitos yang mungkin nanti bisa salah gitu ya pandangan anak-anak tentang pubertas ini. Misalnya saya dulu waktu kecil boleh makan Ambon misalnya perempuan, padahal kan nggak ada kaitannya. Ini tips lagi nih, kira-kira kalau anak-anaknya tanya ini, bapak ibu gurunya mau jawab apa? Bawang itu penyebab bau badan, fakta atau mitos? Boleh deh, ada nggak bapak ibu guru di sini yang mau coba? Tadi sebetulnya Bu Siti tuh semangat ya Bu Siti, boleh dong Bu Siti? Siapa? Saya? Ya boleh, Bu Siti. Oh, penyebab bau badan maksudnya? Keringat? Bawang penyebab bau badan. Apa? Nggak kedengeran ini bersih. Bawang penyebab bau badan? Enggak juga, kata siapa? Anak saya suka bawang. Nah, gitu. Tapi sering dengar nggak Bu kalau itu? Orang iya, bilang, itu jangan makan bawang. Kata orang saya. Jadi kalau yang terjadi bau badan saat pubertas itu kalau anak-anak tanya kira-kira kenapa Bu? Berlebihan keringatnya mungkin. Nah, produksi betul karena ada perubahan hormon yang sedemikian sehingga produksi keringat meningkat. Nah, ini yang bikin baunya apa? Karena yang bikin baunya itu sebetulnya bukan si keringatnya itu, tetapi ketika ketemu dengan bakteri atau kotoran di badan. Nah, badannya kotor karena apa? Mungkin kurang bersih, sehingga kesadarannya akan harus lebih dari keadaan biasa karena ada produksi minyak yang berlebih tadi. Boleh tuh Bu Siti Fatona dapat juga deh. Dapat. Nah, terus juga ada lagi ini fakta dan mitos. Ini kadang-kadang kan anak-anak bilang jerawat itu sedang ada apa sih kaitannya mitos antara jerawat itu ada yang lagi naksir atau sedang ditaksir. Nah, sebetulnya kan mitos, tapi sebetulnya kalau dihubungkan ini ada tuh gitu. Posisi puber, usia tadi sedang minyaknya berlebih, nah hormonnya berubah mungkin gitu-gitu. Meskipun itu tidak berkaitan langsung, tetapi biarkan anak-anak juga menyimpulkan sendiri bahwa ini adalah fakta atau mitos. Nah, setelah itu kita juga mengajarkan kenapa tadi bau badan harus diapain, kemudian gizi seimbang, ini juga penting karena di situ di saat pubertas ini menjadi usia sangat emas untuk pertumbuhan. Sehingga anak-anak awareness terhadap supaya dapat tumbuh optimal harus dapat makanan yang seimbang, gizi yang seimbang, sehingga kesadaran untuk tidak diet ini nih anak-anak. Anak-anak kan sudah mulai senang dengan model-model dan lain sebagainya, itu yang akhirnya kadang-kadang salah kaprah. Nah, ini buku ini kemudian bicara tentang juga aktivitas, lalu mengendalikan perubahan emosi. Ini juga penting supaya ketika bingung atau tiba-tiba nggak enak hati, marah dan lain sebagainya, anak-anak menyadari bahwa itu adalah proses biasa ketika terjadi perubahan hormon. Nah, ini biasanya ciri khas perubahan emosi di usia anak-anak seneng ngaca, mulai pengen jadi model, ngikutin model-model yang ada, diet ketat, kemudian hobinya mulai berubah, tadinya nonton TV, sekarang jadi suka baca buku. Nah, ini kalau anak-anak disadarkan bahwa ini terjadi karena ada perubahan emosi, ada perubahan hormon, ketika mereka menyadari hatinya kayaknya kok aneh, ini bisa menjadi rambu-rambu bagi mereka. Oh, jangan-jangan saya sedang merasa sedang dalam masa pubertas gitu. Nah, terakhir kita kenalkan dengan
jaga diri agar tetap aman. Nah, ini juga penting karena saat pubertas pertumbuhan sedang bagus, sedang menarik, tetapi juga di sisi yang sama labil secara emosi, sehingga dan kalau kita sebagai orang tua tidak bisa menjadi temannya, dia tidak memilih kita untuk jadi teman keterbukaannya, ini yang sangat bahaya. Karena akan cari teman dan di saat yang sama belum tentu mereka bisa memilih teman yang baik, kemudian lagi senang ditaksir, senang dilihat penampilannya, maka ketika ada orang perhatian itu akan sangat mudah untuk bisa tergoda gitulah ya, sehingga tawaran-tawaran itu kadang-kadang menarik buat mereka yang belum tentu benar. Nah, ini yang diajarkan penting sekali bagaimana ketika mengelola rasa tidak nyaman, kemudian mengelola bagaimana terbuka dengan orang tua, nggak boleh sama sekali coba-coba dengan hal-hal yang nggak benar. Nah, ini kita ajarkan untuk dengan bagian yang kelima, sehingga nanti jika itu dilalui maka anak ini akan menjadi remaja juara tadi kalau bisa melewati semuanya. Nah, ini juga pertanyaan dari kuesioner. Jadi ini sih untuk anak-anak, tadi jurusnya kita sebutkan. Mereka ada yang pertanyaan, betul katanya saat pubertas ini emosinya nggak jelas nih, gimana caranya mengatur emosi pada saat pubertas agar tidak merugikan orang lain. Kira-kira kalau Bapak Ibu di sini yang mau kasih saran, kalau anaknya tanya begini, kita jawab apa? Ini pertanyaan dari siswanya dari kuesioner. Silahkan, ada yang mau coba? Gimana sih caranya mengatur emosi pada saat pubertas agar tidak merugikan orang lain? Ada yang mau coba nggak? Atau mau dipanggil? Oh, deg-degan dong. Kayaknya ada teman saya dari UNJ nih, Nurani. Nurani mau coba, Nurani mau coba. Ini pengunjung jauh loh, teman saya ini Nurani dari Papua. Oh. Ada yang hadir? Nah, salam. Boleh. Kalau bersuara dikasih hadiah. Pokoknya sinyalnya lagi jelek. Bagus. Bagaimana cara mengatur emosi pada saat pubertas agar tidak merugikan orang lain? Ya, otomatis yang pertama ya kata yang seperti kita sebagai seorang ibu ya sabar. Setelah itu memberikan nasihat secara perlahan tentang cara mengendalikan emosi-emosi tersebut, terus ini sebabnya apa, dan kita berusaha bersama-sama dengan anak mencari jalan keluar tentang permasalahan itu. Karena emosi itu ada karena ada permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, itu sementara dari saya. Saya boleh nanti Bu Nurani juga dikasih hadiah nih, Bu Nurani. Pulangnya harus kasih hadiah, jauh dari Papua soalnya. Dari Papua. Terima kasih. Betul. Nah, itu pertanyaannya. Terus kalau kemarin saya respon, sebetulnya Islam juga sudah mengajarkan, kan kadang-kadang kita nggak tahu perasaan itu yang mana yang sedang tidak nyaman. Tapi Islam sudah mengajarkan yang bicaralah yang benar, yang baik, atau diam. Nah, itu anak-anak juga bisa diajarkan itu. Jadi itu pentingnya juga di sana karena kita tidak tahu situasi teman kita sedang apa gitu. Makanya Islam mengajarkan harus bicara yang baik atau diam. Nah, itu untuk juga memberikan penguatan terhadap karakter lainnya. Mungkin itu yang kalau untuk materi sebetulnya yang mau disampaikan hari ini. Sedikit saya kasih gambaran tentang kurikulum, bagaimana kemarin menyusun buku ini. Barusan tiba-tiba buka ketemu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dari salah satu kurikulum yang ada di luar, memang keseriusan dalam menghadapi mempersiapkan para siswa menghadapi pubertas ini sudah sangat jelas gitu ya. Ada khusus kurikulumnya yang disebut dengan health education kurikulum, itu polanya sudah jelas. Bagaimana di kelas 1 itu mengenalkan bagian badan, dia sistemnya spiral gitu. Jadi temanya tetap untuk semua level. Tentang tubuhnya akan dikenalkan dulu bagaimana kita tumbuh, kemudian memperkenalkan diri, terus bagaimana kok bisa kita tumbuh dengan cepat, kemudian kok kita berubah, baru kemudian kepedulian terhadap tubuh. Tapi dalam waktu bersamaan juga ada bahasan tentang food, tentang makanan, ada tentang cara hidup sehatnya, ada tentang kuman tadi. Jadi
Kalau mungkin sekarang kita bisa bicara tadi yang saya tulis itu bisa jadi hanya sebatas menjelaskan bahwa tubuh kita menghasilkan keringat yang banyak, kemudian bagaimana menjadi bau gitu ya, sehingga menjadi bau itu seperti apa. Nah, kalau di dalam kurikulum yang sudah terstruktur begini sampai dijelaskan itu si kuman itu apa saja kumannya, apa peran kumannya, bagaimana cara pengendalian kumannya, sehingga begitu sampai di ujung ketika harus bicara pubertas itu sudah lengkap materi yang diterimanya. Nah, kemudian kalau mau melihat dari kompetensi dasar sebetulnya memang secara eksplisit itu hanya ada di kelas 6 kalau kita, tetapi sebetulnya dari kompetensi dasar yang lain kalau kita tidak hanya fokus pada kata kerja operasional yang ada, itu sebetulnya ada banyak pesan yang bisa kita selipkan untuk bisa dikembangkan menjadi kurikulum pubertas. Jadi mungkin itu teman-teman terakhir, jika kita sudah merasa bahwa pubertas ini memang penting, maka tempatkan dia juga bukan sebagai tambahan tetapi utama. Tapi kalau dalam hal soalnya tidak ada kompetensi dan lain sebagainya sesuai itu bisa kita pelajari lebih dalam, karena pada dasarnya apa yang ada di dalam kompetensi itu mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan, dan sebetulnya kehidupan itu sendiri bukan untuk nanti ya, ini saat belajar ini itu semua bisa dilakukan dengan apa yang bisa dikaitkan dengan kejadian sehari-hari anak-anak yang mungkin bisa terkait dengan materi-materi yang ingin kita sisipkan. Mungkin itu mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan sedikit tentang implementasi buku dan juga kegiatan pengembangan pendidikan pubertas di sekolah. Terima kasih Bu Oni, saya kembalikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.